Ayatnya yang ke-25. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Dipersilakan duduk. Atau ada yang mau mati? Dan kematian ini membuat banyak orang mengalami ketakutan, sehingga ada banyak cara mereka berupaya untuk mempertahankan hidup. Dengan berbagai macam cara mereka berupaya supaya mempertahankan tubuh ini tetap eksis dan segar, tidak mengalami ketuaan, tapi tetap muda. Itu karena ingin hidup. Bayangkan saja kalau tiba-tiba terdengar dari telepon komunikasi, mungkin karena kenalan, ada suara merdu dari balik telepon. Yang pertama pasti kita punya satu pemikiran bahwa suara ini merdu jadi pasti. Yang bicara ini luar biasa. Akhirnya terjadi satu peristiwa seperti yang terjadi. Saya percaya sini tidak terjadi, sana sini pasti ada terjadi. Dan satu peristiwa pernah terjadi yang saya lihat. Ada satu orang pemuda, dia telepon kenalan dengan salah seorang pemudi, dan mereka teleponan, dan pemuda ini dia seringkali mau telepon begitu dia lihat pemudi ini telepon, langsung dia menghindar dari kami dan dia masuk ke kebun pisang, di buah pisang-pisang, dan dia halo di pisang-pisang, sekalipun tidak ada orang, dan dia komunikasi di buah pisang-pisang. Sampai satu kelak kerinduan begitu kuat untuk harus bertemu dengan orang ini, dan dia pergi ikut orang yang pernah memandu mereka untuk bisa berkenalan, dan satu kali ke sana dan bertemu. Waktu dia bertemu, dia terkejut karena rupanya kenalannya itu bukan seorang pemudi, tapi seorang oma-oma. Tapi karena oma ini suaranya merdu seperti seorang pemudi, maka suara itu menggugah hatinya, sehingga ingin berjumpa dengan dia dan berkenalan dengan dia dan menjalin hubungan yang lebih erat lagi. Karena sudah terlanjur, maka dia terima situasi apa adanya. Kerinduan untuk hidup sehingga membuat banyak orang berusaha mempertahankan diri tetap muda sekalipun sudah tua. Jangan heran kalau kita smer karena masih ada gerakan anak muda, mau jadi anak muda. Orang tua berupaya harus kasih penampilan. Setelah mereka sudah smer hitam, terus mereka jalan baku kikis dengan pemuda yang rambut besar, janggut besar, dia bilang, oh ini bikin sama dengan orang tua saja. Andai kata kalau anak mereka bilang, kau juga bikin sama seperti anak muda saja. Tapi itulah cara orang berupaya supaya mengambil hidup ini, supaya kentara dia bahwa orangnya kuat, orangnya luar biasa, masih muda, masih kuat karena ingin hidup. Karena ingin hidup ini mengakibatkan banyak orang berusaha mencari solusi untuk tetap muda dan tidak mengalami ketuaan. Jangan kaget kalau ada kosmetik baru yang satu kali gosok langsung hitam, itu langsung jadi putih. Saya turun dari Megamall, tiba-tiba turun ke bawah, langsung 4 perempuan ini, mereka rapat saya bingung. Karena dua tarik sini, baru mereka gosok salah satu obat poles. Ya memang saya kan berapa jadi hitam. Tapi karena mereka gosok, lama-lama dia begini kulit mulai putih. Terus langsung saya tanya begini, berapa? 270. Bayangkan saja 270 satu ini mencari kemudahan, mencari hidup. Alkitab berkata hari ini untuk saya dengan saudara, kita sudah hidup oleh roh, tetapi kita juga harus dituntun oleh roh ini yang tidak dialami sepenuhnya pada orang yang zaman ini. Mereka lebih condong pada hidup oleh roh, tetapi tidak mau dituntun oleh roh. Satu peristiwa yang terjadi yang luar biasa pada saat Yesus dalam pelayanannya, sebelum melakukan kehendak Bapa sepenuhnya, dia pergi untuk dibaptis di Sungai Yordan. Setelah dibaptis,
Alkitab berkata, roh itu turun seperti burung merpati dan hinggap di atas dia dan membawa dia ke padang, menuntun dia ke padang. Dan dalam perjalanan di padang selama 40 hari 40 malam, di sana dia bergumul dalam puasa yang berat dan mengalami cobaan-cobaan yang berat. Tapi kalau menurut orang sekarang, mereka bilang, itu cobaan biasa saja. Karena iblis tidak ajak Yesus untuk duel. Kalau kau hebat banget, tidak iblis. Tidak. Tapi iblis lihat kelemahannya. Dan iblis mulai tawar dia, jikalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Setelah hidup oleh roh dan dituntun oleh roh, ingat baik-baik bahwa akan ada cobaan yang besar yang akan kita hadapi. Maka cobaan ini ditunjukkan oleh Yesus kepada saya dengan saudara di akhir zaman, supaya kita tahu bahwa waktu kita mengikut Tuhan ada cobaan-cobaan yang terjadi. Tetapi cobaan-cobaan itu tidak melebihi kekuatan saya dengan saudara. Lihat tadi cobaan yang dialami oleh Yesus. Jikalau engkau anak Allah, kalau kau hamba Tuhan, kalau kau hebat, kau kasih tunjuk untuk kau lihat di sini. Aduh, ya biar apa ya benari boy, nas kau beri prie, mau kau pegang balai muda. Dia berdoa. Ini yang terjadi kepada Yesus. Jikalau engkau anak Allah, statement anak Allah diseluruhkan kepada Yesus supaya Yesus tahu jati dirinya bahwa benar dia anak Allah. Dan iblis tidak mengintimidasi kita. Jikalau memang kau hamba Tuhan, tunjukkan kuasamu. Ayo, dia udah hamba Tuhan. Merasa di masa sorga. Ini yang terjadi pada Yesus pada saat itu. Dalam kelemahan bisa saja dia katakan, kata kasar, maaf, kata kasar. Suau ini, kau selalu salah apa? Kemarin kamu ganggu saya. Bisa saja begitu. Bisa saja sementara pulang dari ibadah terus tiba-tiba satu boleh tegur. Dia udah ke pendeta. Langsung kita mau kata-kata yang tidak layak. Tapi Yesus membalasnya dengan perkataan firman. Bukan saja dari roti manusia boleh hidup, tetapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah sendiri. Maksudnya waktu kita dituntun oleh roh akan ada cobaan yang mengimpit kita, akan ada gangguan-gangguan yang mengimpit kita yang disadarkan oleh iblis kepada saya dengan saudara dalam perjalanan mengiring Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi harus menepisnya dengan firman Allah. Karena dari firman itu saudara akan mengalami kekuatan, karena Injil adalah kekuatan Allah. Itu yang pertama. Masalah makan ini bisa bikin orang bertengkar. Masalah makan ini bisa bikin kita baku jual. Seperti yang terjadi antara Esau dengan Yakub. Dan persoalan makan ini bisa bikin kita menyamar keluarga. Masalah makan bisa bikin orang baku bunuh. Di Biak Barat, di Nabdori, kampung ke depan sedikit, Nabdori itu baku potong masalah makan, masalah kebun, patah kasbi, daun kasbi diam-diam, bukan diam-diam, tapi karena dianggap dia punya famili, jadi kemari patah. Itu apa ini? Famili siapa jadi patah saja. Akhirnya dia datang kemari, dia marah. Karena dia kemarin daun kasbi ini bagus-bagus, siapa yang patah? Karena sudah terlanjur marah dan emosi, dia maki kiri kanan. Akhirnya yang satu dia kayak saudara kok famili maki gua karena akhirnya terjadi pertengkaran dan terjadi perkelahian yang berat. Masalah makan ini bisa buat kita jatuh dan tinggalkan Yesus. Masalah makan bisa buat iman kita mundur dan meninggalkan pelayanan. Dan masalah makan ini banyak membuat hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka undur karena penderitaan.
ikut firman, maka tidak sampai melebihi kekuatan kita karena Tuhan menyertai. Yang kedua, dia dibawa di atas hubungan Yerusalem. Jadi firman juga yang disuruhkan setan kepada Yesus, supaya Yesus melompat dari atas. Karena ada tertulis, ini ada tertulis, katanya firman menulis bahwa nanti malaikat mereka akan tadakwai, kau tidak akan kena luka. Dia pakai firman. Tapi Yesus menegur dia. Hormatilah Tuhan Allah dan kepada Dia sajalah engkau beribadah. Dia tahu Yesus anak Allah dan otoritas surga ada pada dia. Dia tahu saya dengan saudara adalah orang-orang yang mengikuti Yesus, orang-orang yang mengikuti Tuhan. Otoritas surga ada pada kita, dan dia akan pakai otoritas surga untuk menguji saya dengan saudara. Jangan pergi sembahyang, kasih perpuluhan saja, baru benani modal. Ini ujian firman, padahal di dalam ibadah itu mengandung janji. Kata firman Allah. Nah, gua muda ya, bapak, mama ke bawah, anak-anak bapak pergi sembahyang itu, bapak di rumah saja, bapak jadi berdoa saja di rumah. Nah, masih ada nanti lagi. Cara-cara setan pakai firman Allah untuk memutar balik persekutuan kita dengan Tuhan yang lebih erat, untuk meninggalkan kuasanya sehingga kita tidak dituntun oleh Roh Kudus. Tapi harus pakai firman Allah untuk menepis perkataannya. Setelah itu dia ambil Yesus ke perbukitan untuk melihat seluruh kemegahan dunia ini, berbicara tentang keindahan. Bicara nama indah itu, kalau orang itu udah mantap sampai. Karena pergi di taman mandu mantap, akhirnya lupa pulang. Tadi malam duduk sampai hari Minggu, sekarang ada tidur di rumah. Ini karena bicara indah. Tadi malam di taman mandu itu indah sampai orang duduk banyak dong makan bakso, banyak-banyak di sana. Sampai momentin hari Minggu baik. Tapi karena keasikan dalam keindahan itu, maka lupa besok hari Minggu dan beribadah. Akhirnya pulang karena mengantuk tidur. Tidur dan tidur. Syukur kalau tidur terus bangun, tapi kalau tidur bertidur terus kita takut. Melihat keindahan akan mencuri perhatian kita dari firman Tuhan. Melihat keindahan akan mencuri otoritas yang Tuhan berikan kepada saya dengan saudara untuk dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus. Kita tidak mengetahui apa yang Tuhan rancang atas kehidupan saya dengan saudara. Itu yang terjadi pada Yesus menjadi pelajaran bagi saya dengan saudara bahwa anak Allah mengalami ujian, maka saya dengan saudara pula pasti mengalami ujian yang sama. Tetapi saya mau katakan buat saudara bahwa kekuatan yang disodorkan oleh setan tidak akan melebihi kekuatan kita karena Tuhan menyertai saya dengan saudara. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kalau kita hidup oleh Roh, maka kita juga harus dituntun oleh Roh, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, milik kepunyaan Allah. Kalau dipimpin oleh Roh, saudara bisa tahu sesuatu yang akan terjadi yang mendatangkan malapetaka. Karena Roh itu tahu apa yang akan terjadi. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi
Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sebelum corona terjadi, Tuhan sudah kasih tahu kita lewat rohnya hal-hal yang akan terjadi. Jadi kedatangannya itu memimpin kita kepada kebenaran, supaya kita tahu kebenaran yang sebenarnya, supaya kita tahu rencana Tuhan yang terjadi atas hidup saya dan saudara. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Waktu Roh itu turun ke atas kita, memberikan kita mengerti tentang kebenaran itu, sehingga membuat kita tidak tenang dan bersaksi tentang kebenaran kepada orang lain. Dan kebenaran itu memerdekakan banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Alkitab berkata, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berarti di dalam Roh Allah ada kemerdekaan. Waktu Roh itu diberikan kepada saya dengan saudara, sesuai dengan kisah para Rasul 8, maka kuasa kemerdekaan itu memberikan kita kebebasan untuk berjalan dalam kemerdekaan Kristus, menyampaikan kebenaran firman Allah yang adalah kekuatan itu kepada orang lain, sehingga orang lain mengalami perubahan dari kekuatan Allah. Itu yang terjadi. Karena kuasa itu luar biasa. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Waktu dia menuntun saya dengan saudara, kelemahan tubuh ini mengakibatkan kita tidak tahu bagaimana kita harus berkata-kata. Tetapi Roh itu berkata-kata kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini hal yang luar biasa. Iblis pun tidak tahu apa yang bisa ucapkan oleh Roh itu. Itulah sebabnya betapa pentingnya dipimpin oleh Roh, betapa pentingnya dituntun oleh Roh, karena Roh itu membawa kita kepada kemerdekaan dan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa itu sendiri. Haleluya. Ingat, pendekatan kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa. Kalau sudah terima kuasa, jangan bawa kuasa simpan di rumah. Jangan bawa kuasa simpan. Tapi harus praktekkan kuasa itu. Cerita tentang Injil itu berarti cerita tentang kekuatan Allah. Maka cerita ini mampu merubah setiap orang untuk datang kepada Tuhan. Jangan dengar terus bawa dan simpan, tidak cerita lagi. Orang cerita Injil, dia sementara memanifestasikan kuasa Allah. Karena berbicara Injil itu kata-kata profetik paling banyak di sana. Kata-kata kemenangan, kata-kata penghiburan. Jangan dia sudah susah berbilang begini. Baik. Ibu saudara, melemahkan dia dengan perkataan kita. Mas Randy, ini kata-kata kekuatan. Tuhan menyertaimu, saudaraku, jangan takut. Tapi jangan langsung, baik, dia, perkataan yang tidak memberikan perubahan kepada setiap orang. Perkataan yang melemahkan, perkataan yang membuat mereka undur dan tidak mampu bergerak lagi, dan mereka terikat dalam kelemahan mereka karena iblis mengintimidasi mereka dengan perkataan-perkataan itu. Tapi coba katakan, Bapa, Yesus dahsyat, haleluya. Ada satu anak kecil ini saya tanya bapaknya, bapaknya ngajar ini, apa ini? Nyok ini kan, bilang apa aja.
Tapi karena mungkin anak ini selalu ada di ibadah sekolah minggu dan selalu ikut sekolah minggu, dia dengar kata-kata yang disampaikan oleh pengasuh. Jangan. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar itu lagi dia beri depan kami di situ, terus dia katakan, haleluya, puji Tuhan. Terus mamanya tanya, bapak apa yang ngajar dia? Tidak ada. Ini sementara kata-kata profetik ini masuk ke dalam hidup mereka, dalam pertumbuhan mereka sudah diprofetik dengan kata-kata ini. Maka dia akan bertumbuh dengan kata-kata yang mengandung kekuatan dan kuasa. Ya, orang bilang, karena dia anak gembala jadi wajar saja dia bisa bicara begitu. Bukan. Ada banyak anak gembala yang hidupnya tidak sesuai dengan bapaknya yang gembala. Bahkan bikin pekerjaan rusak. Tapi karena dia hadir terus dalam ibadah, dalam persekutuan orang-orang benar, dalam setiap puji-pujian penyembahan, maka dia terprofetik dengan kata-kata itu. Sehingga dia bangkit dari kelemahannya dengan berbicara kebenaran. Ini yang terjadi dalam kehidupan saya dengan saudara. Waktu kita menerima kuasa, maka akan terjadi perubahan yang besar dalam hidup kita. Tapi ingat, kita juga harus berbicara supaya orang lain berubah dengan kuasa yang ada pada kita. Kuasa kesaksian. Bersaksi tentang Yesus. Bersaksi tentang Dia yang hidup. Jangan ke sana bercerita begini murah. Ngoro matahari. Imani. Ada kain sepanggal yang dia ada bawa itu, nanti baru gimana supaya colok di dalam gelas itu baru, karena sudah tidak cuci 3 minggu jadi dia puasa saja luar biasa. Setelah minum kemarin langsung 2 hari begini, biar aja, arwah gue nyayo. Ada banyak orang mengambil kuasa yang lain, menyentuh kuasa-kuasa yang lain di luar daripada kuasa yang melebihi kuasa yang ada di dunia ini. Iman dia boleh lihat bagus, dia lihat mata. Mboro lebih pakai kacamata wae. Mungkin di sini tuh dia pakai kacamata tapi tidak tahu di hutan. Hutan mungkin dia mata bagus di hutan. Kalau hutan melihat mata bagus, kalau hutan lihat mata tidak bagus. Oh, mata 4 ke apa? Kalau di hutan mata bagus, di mata tidak bagus, ini dipertanyakan. Kenapa di dalam dia lihat bagus, baru di dia tidak bagus? Berarti ada sesuatu di situ. Orang tidak mau bersentuhan dengan kuasa yang lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini, tapi mencari kuasa yang lain yang tersembunyi di balik celana. Ada kayu sepanggal. Mau dipakai nelon yang kemarin pakai mancing dia potong udah ikat di sini. Ini sama itu, sepakuk nih doang. Itu tuh mau mancing. Mencari kuasa yang lain dari kulit kayu, dari daun, dari akar. Saya tidak tahu, mungkin ibu-ibu juga pakai kuasa yang dari akar kan? Karena ada yang bilang, mau pakai beringin mau dari sama itu, pinggannya panakuan. Ini saya pernah dengar orang bilang seperti itu. Karena dia punya rambut itu akan sama dengan akar-akar beringin yang jatuh. Bahkan ada hal-hal lain yang mereka pakai kuasa di luar daripada kuasa yang sebenarnya. Padahal di dalam Yesus ada jawaban yang luar biasa. Di dalam Yesus ada segala sesuatu yang luar biasa. Dia bilang, pikulah kuk yang kupasang dan menanya kepadaku, dan aku yang kupasang diterima. Cuma berdoa saja berat sampai ya benar ibu jadi bapak kerosoi kalau mamu mati. Ini akan terprovokasi dengan setan. Sama berdoa tapi semua lihat mari baru bilang, lihat Jadi karena moncong semua ke sana, gimana? Tadinya dia mau manifestasi karena dia macam sudah ada kuasa di dalam tubuh, tapi dia mau manifestasi karena kan tiba-tiba moncong dari sana muncul langsung dimain di rumah. Padahal kuasanya lebih besar dari kuasa moncong-moncong yang ada. Tidak perlu dengan bibir orang. Yang kita harus cari itu perkataan Tuhan, bibirnya Tuhan.
Orang mau cibir-cibir silakan. Yang penting kasih Tuhan tidak pernah putus. Orang mau bicara saya begini, yang penting tetap berdoa kepada Tuhan. Orang mau bilang saya punya kelemahan, itulah kelemahan saya karena manusia. Tetapi Tuhan mampu memulihkan. Seringkali ada beberapa orang datang dan berkata begini, aduh, saya bilang, anakku, bapak ini biasa orang mau berkebaktian itu, ya orang sekolah suka makin ayah dia kayak di baku, yang main ke lebih, ya kayak di baku mau ini, orang sekolah suka makin dia, akhirnya ya kayak di baku mulai. Kau malu dengan intimidasi iblis. Iblis dosa untuk membuat engkau lemah dan jauh dari Tuhan. Dengan perkataan-perkataannya bahwa engkau tidak layak. Kemarin ada salah seorang pemuda datang kepada saya. Dia datang dengan kondisi mabuk. Dia mabuk dan dia pegang botol. Dia pegang botol di depan saya dan dia bilang, kakak, saya minum ya. Oh silakan. Itu hakmu minum. Yang penting jangan minum racun. Kalau minum racun baru mati ya. Nanti kakak jangan bertanggung jawab. Selagi aku masih minum air ya, sampai dia bilang air kata-kata silakan. So aku mau berkata-kata silakan. Dia minum dan minum sampai tiba-tiba langsung minuman itu macam langsung tiba-tiba keluar dari mulutnya. Keluar dari mulutnya karena dia tahan menangis. Dia tahan menangis. Berapa saat itu tiba-tiba langsung begini. Langsung pecah menangis. Dia menangis besar di dalam rumah, menangis. Saya biarkan saja dia menangis. Saya bilang satu kata untuk dia. Alkitab bilang, engkau berharga di mataku, katanya, kata Tuhan. Telah tuliskan engkau di telapak tangan kananku yang membawa kemenangan. Karena harga itu, maka Yesus mati disalibkan untuk kasih lunas kau punya perbuatan. Dia menangis terseduh-seduh dan dia katakan begini, kakak, saya tidak pernah sembunyi. Karena saya tahu mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi mau isap rokok sembunyi, mau minum sembunyi. Untuk apa saya sembunyi? Tapi ini saya langsung kasih tahu dia pada kakak. Dan kakak tahu saya punya kehidupan ini. Orang semua tahu saya itu bukan mabuk. Jadi saya katakan untuk dia, bayi lahir tidak langsung jalan. Dia harus ada dalam tuntunan. Orang yang baru bertobat harus ada di dalam tuntunan. Jadi kalau saya tiba-tiba kasih firman yang keras kepada kau dan teguhku dan kata-kata kasar, maka kau akan tinggalkan kasih Tuhan. Karena kemanusiaan dan iblis akan intimidasi bilang kau tidak layak di hadapan Tuhan. Untuk apa kau hidup lebih baik? Waman mulai. Dia mengambil satu komitmen kepada saya. Saya bilang jangan kepada kakak. Tapi hari ini kau berkomitmen kepada Tuhan, maka Tuhan mampu hari ini lakukan. Seperti seorang yang disalibkan di sebelah. Saya kasih tahu tentang peristiwa ini kepada anak ini. Kau ingat dua orang yang disalibkan di samping kiri kanan Yesus. Yang satu berkata dengan otoritas karena dia tahu Yesus itu Tuhan, dia katakan, perintahkanlah supaya kita turun dari salib ini. Karena dia tahu bahwa Yesus benar juga. Tapi yang satu lagi dia berkata, jangan engkau berkata seperti itu. Karena dia ini orang benar. Tapi kita orang dua ini memang penjahat. Yang pertama dia mengakui bahwa mereka dua ini orang jahat. Mengakui kesalahannya. Setelah dia membela perkara kebenaran, dia mengakui kesalahannya. Setelah dia mengakui dia punya kesalahan, maka kami ini orang berdosa. Tapi dia ini orang benar. Yang ketiga, disampaikan kepada Yesus, jikalau engkau kembali, ingatlah aku. Tapi Yesus tidak bilang besok lusa. Dia bilang hari ini engkau bersama-sama dengan aku ada di dalam Firdaus. Satu keputusan yang luar biasa waktu kita mengambil komitmen bahwa berserah kepada Tuhan dan mengakui pelanggaran kita, maka ada pengampunan yang besar. Dan itulah tuntunan Roh Kudus.
berkata, kakak ini saya punya rokok, ini saya punya minuman, berdoa supaya Tuhan tutup minuman dan rokok ini supaya saya jangan minuman lagi, saya minum, tidak bisa. Karena banyak orang saya datang kepada mereka dan mereka bilang, kau tidak akan layak, kau orang berdosa. Dan dia bingung cari solusi kemana. Maka semakin hari dia semakin berat dalam kemabukannya. Tapi saya katakan ada satu kesaksian. Pernah di tempat ini, di perapatan segitiga Sordiberi ini, ada seorang pemabuk di Pasar Impres yang bersaksi di sini. Dan semua orang tahu karena orang ini tinggalnya di kampung. Tapi tiba-tiba dia datang dengan satu kesaksian yang hidup dan dia berkata, semua orang tahu siapa saya. Karena setiap hari saya berteriak di Pasar Impres dengan kemabukan dan tidur di parit. Tetapi hari ini saya mengatakan buat saudara, pemabuk yang luar biasa Tuhan bisa rubah, berarti Tuhan bisa rubahkannya. Ini membuktikan Tuhan punya kuasa untuk merubah manusia kembali kepada Dia. Itu sebabnya Dia mau kita harus dituntun oleh Roh itu supaya Roh itu memberikan kita insaf bahwa betapa pentingnya mencari Tuhan. Tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Roh itu sementara mementaraikan saya dengan saudara menjelang harinya, hari kedatangan Tuhan. Ingat, kamu akan menerima kuasa. Waktu kita menerima kuasa maka akan ada dampak yang luar biasa. Perhatikan kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Dampak yang luar biasa mengakibatkan Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Karena kuasa yang luar biasa. Hari ini waktu kuasa ada dalam hidup saya dengan saudara, kita berbicara orang yang jahat akan bertobat. Kita berbicara orang-orang yang melakukan kejahatan akan berbalik kepada Tuhan. Sebab kuasa yang lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini. Dampak dari kuasa itu, perhatikan kita pasal 3 ayat 6 sampai 8. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan berkhotbah serta memuji Allah. Mereka juga tidak punya sesuatu yang berharga, tapi mereka berikan yang mereka sembah. Mereka berikan yang mereka percaya. Hari ini Tuhan berikan kita kuasa yang luar biasa. Kita berikan itu kepada orang lain sehingga mereka juga mengalami perubahan karena Tuhan. Mungkin mereka berkata bahwa mobil bukan ukuran, motor bukan ukuran, ketampanan bukan ukuran, tapi penyerahan diri kepada Tuhan itu yang menjadi ukuran pemakaian Tuhan. Ada banyak orang senang kalau jemaat di khotbah dan dia angkat tangan dan orang rubu-rubu. Dan semua orang ingin nikmati rubu-rubu. Jadi begitu satu kali dia lihat Bapak Gembala dia undang semua lari ke depan. Maunya harus paling di depan. Tapi ibadah duduk di belakang. Tapi kalau mau terima doa berkat itu semua lari berbondong-bondong maunya di depan. Hari ini rubu, besok minggu depan rubu, minggu lusa lagi rubu. Rubu tapi dari rubu ke rubu tetap sama. Tidak pernah berubah. Hanya dari rubu ke rubu saja. Kalau ranking rubu berarti mungkin sudah bisa. Kita bilang itu mungkin. Jadi tingkat ranking rubu ini lebih banyak dari kita. Jadi rubu banyak kali. Mungkin rubu karena ya banyak orang rubu. Tapi setelah rubu selesai, perkataan tidak pernah rubu. Rubu selesai, mata tidak pernah rubu. Tangan tidak pernah rubu, kaki tidak pernah rubu. Tapi memang rubu. Satu kali rubu, mata, kaki semua rubu. Tapi ke sana tidak rubu. Jadi hanya di gereja saja rubu, tapi di rumah tidak rubu. Justru malah yang rubu itu piring, apa semua rubu-rubu karena apa? Jadi jangan bikin rubu-rubu tambahan di sini. Harus rubu-rubu yang dikehendaki Tuhan. Maksudnya adalah hidup sepenuhnya dengan kekuatan Tuhan. Maka waktu kekuatan Tuhan ada pada kita, kita berdoa orang dipulihkan. Kita menyanyi orang dipulihkan.
berdasar pada firman Tuhan, maka itulah kekuatan Allah. Akan terjadi perubahan dalam hidup setiap orang. Dampak daripada kuasa itu, maka Ananias dan Safira mengalami kematian. Kisah 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Seketika itu juga Ananias jatuh dan meninggal. Itu dampak dari kuasa. Kuasa perkataan, kuasa firman Tuhan. Waktu saudara dengan saya diliputi dengan kuasa ini, kata-katamu mengandung kekuatan. Kata-kata profetik, kata-kata kutuk akan menjadi kutuk, kata berkat akan menjadi berkat. Itulah dampak dari kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun di atas kamu. Waktu kita dituntun oleh Roh itu berarti kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau saya dengan saudara dipimpin Roh Allah berarti kita adalah anak Allah. Berbicara anak Allah berarti ahli waris kerajaan Allah. Kalau ahli waris, Tuhan yang ciptakan alam, berarti alam ini milik kita. Karena kita ahli waris. Itu sebabnya Tuhan percayakan waris ini kepada Adam dan Hawa untuk menamakan semua binatang-binatang dan pohon-pohon tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini. Jadi jangan bilang, kenapa Nyiho Manero? Dia nama Manero karena memang orang dia panggilnya Manero. Itu membabak ini. Membabak itu Manero itu namanya. Dia nama membabak karena memang orang dia panggil itu membabak. Panggilan-panggilan ini Tuhan percayakan manusia untuk memberi nama karena ada kuasa yang besar dari manusia itu untuk menamakan semua tanaman, semua binatang-binatang, bahkan yang berterbangan, yang ada di laut, yang ada di darat. Mungkin Suwangi juga. Nah, Suwangi tidak ada nama. Jadi kalau kita anak Allah berarti kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Berbicara waris berarti kepunyaan, milik. Surga itu milik saya dengan saudara. Itu kepunyaan kita. Jadi jangan salah pulang. Datang dari surga terus pulang ke neraka itu salah. Harus datang dari surga pulang kembali ke surga. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Hari ini saya percaya kerinduan kita bersama-sama dengan Yesus. Dia berkata, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi kalau saudara salah jalan, kalau salah pulang ke neraka, berarti ke rumah ini saudara tidak miliki. Di neraka itu tempat pembuangan sampah. Saya biasa bilang kepada teman-teman, misalnya saya bilang begini, di neraka itu tempat pembuangan sampah macam di sini tuh, di Darfur sini tuh, di apa ini? Siapa mau pergi tinggal dekat pinggir sampah? Siapa yang mau tinggal tanda panas pembakaran? Itu neraka. Dan tidak ada perumahan di sana selain tempat pembuangan sampah. Jadi kalau Tuhan sudah sediakan rumah di surga untuk saya dengan saudara, ingat jangan salah pulang. Harus hidup oleh Roh. Kalau kita dipimpin oleh Roh, hidup oleh Roh, kita harus juga dituntun oleh Roh supaya kita tahu jalan pulang. Jangan sampai kita dipimpin oleh Roh, hidup oleh Roh terus tidak dipimpin oleh Roh begini salah pulang dan kita dong bilang
Mati tutup mata, buka mata begini ada di neraka. Jangan satu pengharapan buka mata ada di surga, tutup buka mata begini ada di neraka. Itulah sebabnya saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan menurut daging dan roh ini sementara terjadi dalam kehidupan saya dengan saudara. Jadi tidak heran kalau orang rasa lapar, tidak heran kalau orang rasa cemburu, tidak heran kalau orang suka marah-marah, tidak heran kalau orang suka maki-maki, tidak heran kalau orang malas-malas, karena ada kehidupan daging. Tapi ada kehidupan roh juga. Roh ini harus kita ikuti, kita harus bawa dia, kita harus minta supaya kita dituntut olehnya, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Paulus menekankan di pertemuan yang ada di Galatia dalam ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saya percaya hari ini saudara dipimpin oleh roh. Itulah sebabnya saudara datang dalam persekutuan di hari ini, karena kita berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Hari ini Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir berarti roh itu ada. Kalau roh itu ada, kita berkata di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hari ini ada kemerdekaan Tuhan di tempat ini. Saya percaya seberapa bebanmu, masalahmu, penderitaanmu, sakit penyakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Asalkan angkat tangan kepada Dia, biar Dia turun tangan atas persoalan, sebab Dia mampu melakukannya. Haleluya. Mari musik saya ceritakan